Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku, Robi April Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian harus tonton video di bawah ini dulu, oke? Mari kita saksikan bersama. Sistem peredaran darah atau yang sering juga disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang mengangkut atau mendistribusi berbagai zat dalam tubuh. Fungsi sistem peredaran darah yang utama adalah mengalirkan gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi dari saluran pencernaan menuju sel-sel di tubuh, kemudian mengambil sisa metabolisme pada sistem ekskresi. Jadi, sistem peredaran darah memegang peranan yang sangat penting dalam diri manusia. Bagian dari sistem peredaran darah meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, gimana? Dari video tadi udah mulai tertarik untuk mempelajari lebih dalam? Nah, dari video tadi kita ketahui bahwa darah itu tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh. Namun dibutuhkan suatu mesin pemompa agar darah dapat mengalir di dalam seluruh tubuh. Nah, mesin tersebut itu atau organnya disebut juga dengan jantung. Seperti pada gambar. Nah, darah yang terdapat di dalam tubuh itu akan terus tetap berada di pembuluh darah, yaitu pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Nah, kita akan mempelajari tentang jantung. Jantung itu merupakan organ yang dimana membantu untuk memompa seluruh darah yang ada di dalam tubuh. Jantung sendiri itu tersusun dari 3 lapisan, yaitu yang pertama perikardium, yang kedua miokardium, yang ketiga endokardium. Nah, jantung sendiri itu terdiri dari 4 ruang. Ayo baca. Yang pertama itu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, dan fungsi-fungsinya pun berbeda-beda. Untuk atrium atau serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida atau darah kotor. Kemudian untuk atrium kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. Kemudian untuk ventrikel kanan berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Dan yang terakhir, dari ventrikel kiri berfungsi untuk menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, di antara bilik-bilik dan serambi kanan atau serambi kiri itu terdapat katup yang disebut juga katup valvula tricupidalis. Nah, yang berfungsi agar mencegah darah dari bilik kanan agar tidak kembali ke serambi kanan. Begitu pula sebaliknya. Sehingga ada katup yang memisahkan antara ruang tersebut. Nah, tahu dong aktivitas tadi itu seperti apa? Ya, benar banget. Berlari. Nah, ketika kita berlari, maka akan terjadi kontraksi antara jantung, tubuh, darah yang saling berkontraksi satu sama lainnya. Nah, di dalam jantung sendiri itu terdapat mekanisme, yaitu 2 jenis tekanan darah. Yang pertama adalah tekanan sistolik, yang dimana tekanan darah saat jantung berdetak dan memompakan darah atau saat berkontraksi. Kemudian yang kedua ada tekanan diastolik. Nah, tekanan diastolik ini merupakan tekanan darah di saat jantung beristirahat, di antara detakan atau saat berelaksasi. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah paham mengenai pentingnya komposisi kompleks darah dan bagaimana peran dari plasma darah serta berbagai jenis sel darah dalam menjaga kesehatan tubuh kita? Nah, tanpa darah bisa dipastikan bahwa oksigen dan sari makanan akan sulit untuk diantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Nah, sel-sel darah tadi itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, itu ada sel darah merah, yang kedua sel darah putih, dan yang terakhir adalah trombosit. Nah, plasma darah sendiri itu merupakan kandungan protein yang tersusun atas albumin, globulin, dan fibrinogen, dan memiliki fungsi untuk mengangkut limbah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh serta membantu proses pembekuan darah. Kemudian yang kedua ada yang namanya eritrosit. Nah, sering kita kenal juga dengan sel darah merah. Nah, sel darah merah ini merupakan bagian utama dari sel-sel darah pada tubuh manusia. Bentuk eritrosit ini menyerupai kapsul dengan bikoncraft, yaitu melengkung ke dalam dengan berupa piringan atau pada bagian tengahnya terdapat cekungan. Nah, seperti pada gambar. Kemudian rata-rata diameter eritrosit adalah 8 mikrometer dengan rata-rata tebal luarnya ada 2 mikrometer. Kemudian selanjutnya ada yang namanya leukosit atau sering kita sebut juga sel darah putih. Nah, berfungsinya untuk apa? Berfungsinya untuk melawan mikroorganisme atau molekul asing yang masuk ke dalam tubuh kita sebagai bentuk pertahanan diri atas penyebab dari penyakit infeksi seperti bakteri, jamur, virus, dan parasit. Sehingga keberadaan leukosit sendiri berkaitan erat dengan sistem imunitas tubuh.
Selanjutnya nih yang terakhir ada trombosit atau disering juga kita sebut dengan keping darah. Nah, trombosit ini merupakan komponen darah yang terpenting dalam tubuh sebab ketika kita jatuh atau terluka, maka pada keadaan normal, trombosit ini akan membantu untuk menghasilkan benang-benang fibrinogen yang kemudian akan menutup luka yang terdapat pada tubuh atau organ luar tersebut agar tidak terjadi pendarahan. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup yang bercabang yang dimana berfungsi sebagai tempat untuk membawa darah dari jantung ke jaringan kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, pembuluh darah sendiri itu terdiri atas 3 macam. Yang pertama, arteri, yang kedua, vena, dan yang ketiga, kapiler. Arteri berfungsi untuk membawa darah meninggalkan jantung dan memiliki ciri-ciri tebal, kuat, elastis, dan memiliki katup. Kemudian untuk vena, itu merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari kembali ke atrium jantung yang lebih sering dikenali sebab posisinya yang berada di lapisan permukaan. Nah, kemudian vena sendiri itu tersusun atas 3 lapisan, tetapi dinding pembuluh ini lebih tipis dan tidak elastis sebab lebih lemah dibanding pembuluh nadi di sepanjang vena sebab terdapat katup yang menjaga agar darah tak kembali lagi ke jaringan. Selanjutnya yang terakhir nih, itu ada kapiler. Nah, kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus dengan berdiameter sekitar 0,08 mm dan serta memiliki dinding yang sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan untuk masuk ke jaringan antar sel. Nah, lanjut ke pembahasan terakhir mengenai gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia itu sangat banyak sekali. Nah, antara lain itu yang seperti pada gambar di atas, yaitu serangan jantung, kardiomiopati, hipertrofi, anemia, leukemia, hipertensi, dan hipotensi. Nah, hal-hal tersebut itu dapat dicegah dengan beberapa hal. Yang pertama, itu melakukan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Kemudian, rajin istirahat dan tidak terlalu sering untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat sebab itu dapat mempengaruhi kesehatan pada tubuh. Dan yang terakhir adalah sering-sering untuk check up kesehatan pada dokter kepercayaan sebab tubuh kita tidak menyadari apa yang terjadi dalam tubuh kita. Oleh sebab itu kita perlu untuk meng-cross check kesehatan yang ada dalam diri kita apakah sedang bermasalah atau tidak. Nah, sampai di sini pembahasan mengenai sistem peredaran dari Robi Afnia Ramadan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dapat mempelajari materi ini dengan baik dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dadah!